Kita mulai ibadah aja yuk. Udah 10:05. Kita mau nyanyi sama-sama nih. Aku mau share screen supaya kalian bisa baca. Loh, itu di sini. Oh ya. Nah, Nggak tahu. Ini dari mana ya? Kelihatan nggak ya layar aku? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. belum di record sih. Kelihatan. Itu Kak. Oke. Ada yang ingat nggak sih lagu ini? Lagu ini kita pernah nyanyiin sama-sama loh. Ingat nggak? Aduh, itu siapa belum di mute ya? Aku nggak mute. Kakak co-host bantu aku mute dong, Kak. Oke, thank you, Kak. Kita nyanyi sama-sama yuk. Aku akan minta tolong Kak Cepina untuk bantu aku nyanyi. Dan bergaya. Aduh. Mana mungkin ya? Dia nggak pakai briefing. Ingat nggak lagunya? Siap ya? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Siap ya? Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, udah inget belum lagunya? Nyanyi lagi ya, sama-sama ya. Ini lagu yang dinyanyiin kapan ya? Kira-kira inget nggak? Siap-siap, udah mau mulai. Yang di rumah aku lihat loh yang joget atau enggak, ikut joget ya. Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ayo Adin joget dong. Bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bisa. Siap? Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Hebat nih, pada inget ya? Pintar. Coba-coba, ada yang mau bantuin aku doa pagi nggak? Ada yang udah doa pagi belum bangun tidur? Kayaknya Cicing baru bangun tidur banget nih. Ada yang udah doa belum pas bangun tidur? Coba angkat tangannya.
Jefta, udah berdoa bangun tidur? Lupa. Ya, lupa. Kalau gitu sekarang doa yuk. Bantuin Ci Brenda doa yuk, Jefta. Mau nggak? Hilang. Hilang. Lift, langsung doi lift. Oke deh, ada yang mau doa nggak ada? Adik-adik kalau nggak ada Ci Brenda nih. Poinnya untuk Ci Brenda ya. Aku kasih kesempatan 3, 2. Aku. Siapa ya? Aku. Siapa tuh? Devon. Depon? Depon? Iya, Kak. Asik. Oke, Devon. Ayo doa. Mari kita dalam doa. Ya Tuhan, semoga kita diberi kepintaran yang diberi pujian oleh Kak Brenda. Dan sebentar lagi kita nggak tahu ya Tuhan akan ditahu firman siapa ya Tuhan. Ya, amin. Amin. Terima kasih, Depon. Sama-sama, Kak. Sama. Nanti aku catat ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih? Kok kucing? Lagu kucing Ini apa kali, Kak. bukan ya? Ada yang kebaca judulnya? Harrison, bantu bacain judulnya, Harrison. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Hari bahagia. Kok kucing ya? Aku juga bingung. Yuk kita play aja deh. Ada meme-nya, Kak, makanya ada kucing. Kenapa kucing? Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sampai tinggi sekali nadanya. Ulang lagi sekali lagi dari awal ya. Mari kita bersukaria. Mukanya mana sih? Coba senyum dong. Hari bahagia. Kita berkumpul. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Hari kita bersukaria. Yeay. Kok tapi mukanya pada nggak Bersukaria. Kenapa sih? Ada Kayla. Halo Kayla. Hai. Halo. Ada yang mau sharing nggak? Atau ada yang mau Seminggu nyanyi? ini, kalian merasa senang atau merasa sedih? Senang, tapi lepas hari Kenapa, Senin baru kenapa? sedih karena malas sekolah. Oh, malas sekolah. Betul, Kak. Daripada nanti sekolahnya udah datang langsung, lebih enak Zoom atau datang langsung? Zoom aja. Coba ada lagi yang mau cerita nggak selain kakak Harrison? Harrison kan udah kakak sekarang. Ada lagi yang mau cerita? Gerard, seminggu ini senang atau sedih? Oh, hilang. Langsung tenggelam. Lionel. Ini 12. Oke deh. Males ganti nama. Kenapa? Males ganti nama. Ini kan laptop
Oh, oke deh. Aku mau nyanyiin satu lagu yang akan menggambarkan. Hah? Apa sih tadi? Maaf, salah informasi, adik-adik, maaf ya. Kita mau mulai firman Tuhan, nyanyinya ternyata setelah firman Tuhan, ya. Itu untuk meresponi firman Tuhan nanti. Firman Tuhan akan dibawakan oleh siapa ya? Cimonik, Kak Senja, Kak Niko, Cibrenda, Kak Karin, atau siapa ya? Coba Sisil tebak. Sisil, coba tebak. Yang bawa firman Tuhan siapa, Sil? Kayaknya Kak Karin. Kayaknya Kak Karin. Udah paling ini ya, sendiri ya dari tadi ya Kak Karin ya. Coba benar nggak ya Kak Karin? Coba Kak Karin buka suara, benarkah dirimu? Kayaknya enggak deh. Salah, siapa yang jawab aku, ayo. Oke deh. Kan? Terima kasih Kak Karin yang ternyata bukan. Tapi udah bikin orang penasaran. Kak Niko. Nah, kita tanya Kak Niko, apakah dirimu yang bagi firman Tuhan hari ini? Sayang sekali bukan. Si Cepi, pinter. Siapa itu? Adin ya? Iya. Pinter. Cicepi, silakan bawakan firman Tuhan. Oke, terima kasih Adin. Kamu satu-satunya yang percaya aku yang membawakan firman Tuhan. Oke. Jadi, berhubung tadi sudah ada yang salah nih, ada yang milik Kak Karin, ada yang milik Kak Niko. Boleh nggak aku tunjuk salah satu di antara mereka untuk doa firman? Aku mau tunjuk siapa ya? Aku mau tunjuk Kak Niko, Deng. Boleh nggak, Kak? Kak Niko anak gunung, masih ingat nggak? Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Yuk ambil sikap doa yang benar, lipat tangan, tutup mata. Kak Niko tunggu kita udah siap dulu, nanti baru Kak Niko pimpin doa ya. Oke, yuk kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Kak Niko yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh ikut ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang nanti akan diceritakan oleh Cici Vina. Kiranya Tuhan boleh tolong Cici Vina supaya boleh memberitakan firman Tuhan dengan baik. Dan setiap kami, anak-anak Tuhan, boleh juga mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you, Kak Niko. Kak Niko si anak gunung. So, hari ini kita mau belajar tentang 12 murid Yesus yang diutus sama Tuhan Yesus. Oke. Ya udah kesebut tadi 12 tadi. Aku mau bikin tebak-tebakan, guys. Murid Yesusnya ada berapa? Bener nggak sih kalau gitu aku tanya? Bener nggak sih muridnya ada 12? Ayo. Betul. Apa ada 5? Betul. Apa ada 20? Apa ada 30? No. 40? 50? Salah. Penipuan. 12. Hafal nggak nama-namanya tuh? Oh iya, hafal nggak? Coba deh. Nyanyiin aja lagunya langsung hafal. Yakobus ada 2. Coba deh, coba diinget-inget nama 12 murid Yesus. Ada nggak yang namanya Cevina? Ada nggak? Ada. Coba, siapa yang bisa nyebutin ke-12 murid Yesus itu? Siapa? Coba, siapa tuh tadi ngomong aku? Lionel. Coba Lionel. Aku Kak. Bartolomeus. Yudas Iskariot. Ternyata sambil nyanyi. Aku juga begitu sih. Sambil nyanyi, ngafalinnya sambil nyanyi. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang Yesus yang mengutus 12 muridnya. Gitu. Jadi, ceritanya itu pada zaman dulu, Tuhan Yesus tuh suka berkeliling nih. Dari desa ke desa, dari kota ke kota gitu. Kira-kira Tuhan Yesus dulu keliling naik apa ya? Apa naik mobil?
Apa? Kaki. Nah, yang pakai kaki. Oke, bener sih. Pakai kaki atau enggak pakai ini, keledai. Keledai apa kedelai, ayo? Nah, jadi zaman dulu itu Tuhan Yesus itu iya, pakai keledai ya. Jadi zaman dulu tuh belum ada mobil, belum ada motor juga. Tuhan Yesus sama murid-muridnya itu keliling sama 12 muridnya itu jalan kaki dari desa ke desa, lanjut dari kota ke kota. Nah, di situ selama perjalanan Tuhan Yesus sama 12 muridnya itu tuh selalu melihat semua kebaikannya Tuhan Yesus. Kira-kira kebaikannya Tuhan Yesus apa aja sih? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Menolong orang. Nolong orang, betul. Terus ada apa lagi? Membantu orang, menyembuhkan orang sakit. Betul, Membantu ada manusia. menolong orang, ada menyembuhkan orang sakit, gitu kan. Itu sebagian dari contoh yang sudah Menghidupkan orang mati. ya, betul. Itu sebagian contoh dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama dia berkeliling tuh sama 12 muridnya. Nah, pada saat keliling itu, 12 muridnya itu tuh merasa heran banget. Kok Tuhan Yesus tuh hebat banget ya? Kok bisa ya dia tuh menyembuhkan orang sakit? Kok bisa ya dia menyembuhkan orang yang bisu tuli? Tahu nggak bisu tuli itu apa? Ada yang nggak bisa dengar? Nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Nggak Iya. bisa mendengar, nggak bisa berbicara. Tuh, tapi karena Tuhan Yesus hebat banget, Tuhan Yesus tuh luar biasa. Tuhan Yesus tuh bisa menyembuhkan orang-orang sakit kayak gitu. Bahkan orang sakit kusta aja Tuhan Yesus bisa sembuhkan gitu. Nah, karena Tuhan Yesus sangat luar biasa, sangat hebat, terheran-heranlah 12 murid itu. Dia mikir kayak, kenapa ya kok bisa gitu? Karena 12 muridnya itu merasa heran gitu kenapa Tuhan Yesus bisa punya kuasa sehebat itu dan seluar biasa itu. Tuhan Yesus ngomong nih ke 12 muridnya. Dia ngomong kayak gini, nanti kamu juga akan aku ajarkan. Nanti aku akan memberikan kamu perintah untuk bisa melakukan hal yang sama seperti aku. Waduh, jadi 12 muridnya itu sudah dikasih perintah tuh sama Tuhan Yesus. Kalau misalnya mereka nantinya akan menggantikan Tuhan Yesus untuk menolong orang juga gitu. Jadi 12 muridnya itu bisa menjadi penolong bagi Tuhan Yesus. Di sini kira-kira ada nggak ya yang mau jadi penolong untuk Tuhan? Ayo. Coba aku mau sambil lihat-lihat. Siapa yang mau jadi penolong Tuhan? Kok yang angkat tangan cuma kakak Karin, kakak-kakak doang sih, yang adik-adik nggak mau nih. Semuanya mau. Nah, gitu. Nah, singkat cerita, ketika Tuhan Yesus sudah kasih Tuhan Yesus sudah bilang ke 12 muridnya, kalau misalnya dia nanti akan merasakan hal yang sama kayak sudah Tuhan Yesus lakukan gitu. Tuhan Yesus tuh mengajak ke 12 muridnya itu untuk naik ke atas bukit. Bukit itu tuh tinggi banget kan. Jadi bukitnya itu udah dibawa naik nih Tuhan Yesus sama 12 muridnya gitu kan. Nah, pada saat nyampe di atas bukit, Tuhan Yesus ngajak 12 muridnya itu untuk melihat sekeliling gitu. Nah, di keliling bukitnya itu banyak banget desa-desa. Banyak banget kota-kota yang ternyata belum tahu berita tentang kebaikan Tuhan Yesus gitu. Nah, karena Tuhan Yesus ngerasa di daerah sekeliling situ belum ada banyak orang yang tahu tentang Tuhan Yesus, nah ini nih saatnya nih Tuhan Yesus memberikan perintah langsung untuk ke-12 muridnya itu untuk menyebarkan kebaikan untuk daerah-daerah yang ada di sekitar bukit itu. Nah, Tuhan Yesus ngomong kayak gini nih ke 12 muridnya. Dia ngomongnya kayak gini, kan kalian udah sama-sama nih sama aku, dan kalian juga udah belajar banyak nih sama aku, udah lihat bagaimana cara aku untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, terus apalagi ya, pokoknya banyak banget deh kebaikan Tuhan gitu kan. Nah, di situ Tuhan Yesus akhirnya langsung memberikan perintah, kamu silakan kalian pergi ke desa-desa itu untuk menyebarkan kebaikan Tuhan dan menyebarkan bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengasihi orang-orang yang ada di desa tersebut. Gitu. Dan di situ pada saat Tuhan Yesus ngomong ke 12 muridnya itu,
dia disuruh berpencar nih, tapi berpencarnya nggak sendiri-sendiri. Berpencarnya itu berpasang-pasangan. Kan pas banget tuh kalau 12 itu genap atau ganjil ya. Udah ada yang tahu belum? 12 Hasilnya itu genap. Genap, iya betul. 12 itu genap kan? Pas nih 12 orang Tuhan Yesus minta ke 12 muridnya itu untuk pergi ke desa itu berpasang-pasangan. Berarti itu mereka berdua-dua gitu ceritanya kan. Dia keliling tuh. Akhirnya mereka dengan hati yang kayak udah seneng banget nih. Oh, aku mau ikutin perintah Tuhan. Aku mau pergi keliling ke desa-desa tersebut. Akhirnya mereka pergi deh ke desa-desa tersebut gitu. Mereka menyebarkan tentang firman Tuhan, mereka menyebarkan bahwa Tuhan Yesus tuh mengasihi mereka membantu menyembuhkan orang sakit, mereka juga membantu jadi ceritanya ada orang yang kerasukan gitu, ada orang yang kerasukan, setannya dibuang, setannya dihilangin dari orang tersebut gitu, mereka yang bantu. Tapi pada saat mereka bantu itu ternyata nggak selamanya mulus. Ada juga yang mereka kadang diusir karena mereka nggak percaya sama Tuhan. Ada juga yang mereka nggak dipeduliin gitu. Tapi ke-12 muridnya itu tetap mengikuti perintah Tuhan. Dia nggak nyerah, dia tetap semangat untuk menyebarkan bahwa Tuhan Yesus tuh mengasihi orang-orang yang ada di desa tersebut. Gitu. Pada saat mereka udah selesai menyampaikan kebaikan Tuhan di desa tersebut, kembalilah nih mereka ke Tuhan. Tuhan selama melihat 12 muridnya keliling di desa, Tuhan itu berdoa gitu untuk 12 muridnya supaya 12 muridnya itu tetap setia sama apa yang sudah Tuhan perintahkan gitu. Nah, pada saat mereka kembali ke Tuhan Yesus, mereka tuh kembali dengan sukacita. Kalau sukacita mukanya gimana? Gimana, coba senyum. Aku mau lihat muka sukacitanya gimana sih? Kok kayaknya hari ini pada lemes banget. Kenapa sih? Coba senyum depan kamera. Ya. Teteh yang senyumnya mau depan kamera cuman cici cepi. Nah, pada saat mereka kembali ke Tuhan Yesus, mereka tuh udah sukacita banget karena mereka senang. Mereka akhirnya berhasil mengikuti perintah Tuhan dan mereka tetap setia sama apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk mereka. Gitu. Nah, tadi yang udah aku bawain itu kan ceritanya penolong Tuhan Yesus di zaman dulu. Zaman udah beribu-ribu tahun yang dulu gitu. Ceritanya penolong Tuhan Yesus tuh ada 12 muridnya. Nah, kira-kira kalau di masa sekarang ini, yang jadi penolong Tuhan Yesus siapa ya? Mau tahu nggak? Siapa yang jadi penolong Tuhan Yesus? Aku mau share screen ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Coba dibaca. Siapa yang jadi penolong Tuhan Yesus di masa sekarang? Pendeta itu kerjanya ngapain sih, adik-adik? Membaptis orang. Baptis. Nah, pendeta itu juga Kerjanya Pak Edi. bener itu, sama kerjanya juga Kakak Niko. Tuh Kakak Niko juga kayak pendeta kan. Nah, jadi pendeta itu ceritanya dia itu mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang biasa dilakukan tuh tiap hari Minggu, tiap kita ibadah gitu. Tapi sebenarnya sih nggak selalu tiap minggu juga sih. Kadang hari biasa juga ada gitu pendeta yang menyampaikan firman Tuhan gitu kalau lagi ada acara. Nah, di situ pendeta menjadi penolongnya Tuhan Yesus juga gitu untuk menyampaikan kebaikan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang percaya gitu. Next, yang kedua ada bentar ya. Ayo dibaca, ini apa ini? Guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Nah, kurang lebih mirip-mirip nih sama pendeta guru sekolah minggu. Karena guru sekolah minggu bantu ngajarin kalian untuk mengenal akan firman Tuhan dari kalian kecil gitu. Kayak ada aku, ada kakak Senja, ada kakak Niko, kakak Moni, kak Brenda, dan banyak guru-guru sekolah minggu yang lainnya.
Gitu. Dan di sini guru sekolah minggu juga bantuin kita untuk apa yuk? Belajar lagu-lagu sekolah minggu, terus habis gitu belajar untuk menghafal ayat hafalan gitu. Nanti ada ayat hafalan dihafal ya. Next. Salah. Next, ada apa ini? Orang tua. Orang tua. Ya. Orang tua itu berarti papa mamanya kita. Siapa di sini yang sayang banget sama papa mamanya? Ayo. Saya. Ayo. Siapa? Aku. Sering nggak ngomong sayang sama papa mama? Saya. Siapa yang sering ngomong papa mama I love you? Gitu. Siapa Paling yang semuanya. semuanya ya. Nggak boleh gengsi ya, ngomong sayang ke papa mama ya. Nah, di sini orang tua ternyata juga berperan penting nih menjadi penolongnya Tuhan. Karena kalau di sekolah minggu, kalau misalnya kita sekolah minggu yang ngajarin kan ada guru-guru sekolah minggu. Nah, kalau di rumah yang ngajarin ada orang tua gitu. Orang tua juga membantu kita untuk mengenal Tuhan Yesus dan membantu kita juga untuk mengabarkan kebaikan Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau misalnya lagi papa mamanya lagi cerita tentang Tuhan Yesus, nggak boleh ngomel-ngomel ya. Harus dengerin dengan baik ya. Oke? Oke nggak? Deal nggak? Deal. Nah, sekarang kan tadi udah ceritanya ini contoh untuk orang dewasa. Mungkin kalian belum jadi orang tua, belum jadi guru sekolah minggu, bahkan belum tahu juga bakal jadi pendeta atau enggak gitu kan. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian, kira-kira walaupun kita masih kecil begini, aku masih kecil sih. Ada yang setuju nggak aku masih kecil? Yang geleng-geleng, yang tua-tua. Iya. Oke, sekarang aku mau kasih tahu kalian, kira-kira kita walaupun masih muda, bisa nggak jadi penolong Tuhan? Bisa nggak? Bisa aja. Bisa, betul. Nah, contohnya ya, aku ambil beberapa contoh nih yang kira-kira berhubungan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau dilihat ini, ada anak kecil, pergi kemana ini? Pergi ke gereja. Pergi ke gereja sama dia lagi nyanyi ya. Bertiga lagi nyanyi gitu. Nah, di sini sebagai penolongnya Tuhan, kita diajarkan untuk rajin ke gereja. Nggak boleh males-males nih kalau melayani Tuhan. Nggak boleh males-males kalau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang ini kan kita lagi online. Kalau lagi online itu, kira-kira kalau kita males-malesan, boleh nggak ya? Apa harus tetap semangat? Enggak. Iya, betul. Jadi walaupun lagi online juga sekalipun, kita harus tetap semangat ya dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan cuma offline doang nih, kita baru hore-hore, seneng nih kita ke gereja. Berarti Marco males-malesan dong? Oh, enggak dong. Enggak dong. Karena semiran soalnya, jadi aku itu. Enggak, Marco pinter. Kok semuanya di sini kayaknya pinter-pinter kok kalau ikut kebaktian online, ya enggak kakak-kakak? Ayo. Nah, mereka pinter kok semuanya. Enggak cuman Harry, enggak cuman Marco, tapi Devita, Lionel, semuanya pinter dan rajin. Kalau ikut kebaktian online, enggak cuman offline doang nih. Ini kalau dapat bintang dan lagi bazar nih, dapatnya banyak banget pasti. Next. Ada apa nih? Mengunjungi orang sakit. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa, kalau misalnya ada teman yang sakit atau saudara, contohnya itu kita harus mengunjungi mereka gitu. Walaupun kita nggak bisa mengunjungi, tapi kita juga bisa tetap doain mereka dari rumah masing-masing gitu. Contoh simpelnya sih kayak gitu ya. Kalau ada teman atau saudara yang sakit, kita datang tuh berkunjung ke mereka. Gitu. Kalau rumahnya jauh gimana? Nah, kalau rumahnya jauh, doa aja. Nggak apa-apa. Kita berdoa aja gitu. Oke? Walaupun jauh, tapi kan doa itu udah lebih dari segalanya. Nggak bisa datang juga nggak apa-apa. Yang penting tetap doain ya. Jangan malah diketawain. Udah sakit diketawain kan kasihan banget tuh. Nah, yang terakhir. Semua orang bukan diketawain, tapi malah ditakut-takuti. Coba, yang terakhir apa ini? Kalau kalian apa bisa jadi penolong Tuhan? Bukan.
Ini kalau dilihat dari gambarnya, kira-kira contohnya kita jadi penolong Tuhannya di mana sih? Kira-kira di rumah ya. Contoh yang pertama itu melipat baju. Melipat baju. Jadi misalnya Mama habis cuci baju gitu atau Mbak habis cuci baju. Nah, bajunya kita yang lipat sendiri. Terus kita taruh di lemari kita masing-masing gitu. Jangan suruh Mama ya. Mama tolongin dong gitu. Nggak boleh. Kan kita udah pada gede-gede nih. Jadi bantunya lewat ini apa? Lipat baju gitu. Terus yang kedua bisa juga nolongin orang tua itu misalnya nyapu ngepel gitu. Mungkin kalau misalnya masih baby-baby belum boleh ngepel, belum boleh nyapu, ya seenggaknya kalau habis main barangnya diberesin tuh gitu. Jadi antara anak dan orang tua bekerja sama, saling tolong menolong, nggak boleh males. Siapa di sini yang sangat males untuk bantu mamanya di rumah? Aduh, Marco unmute nih. Marco, nggak males kan Marco? Jangan leave dulu, kita meeting di personal team ya, nanti aku kasih tahu linknya. Oh iya, siap. Nanti kita meeting ya, Dek ya. Nanti ajak Cici ya. Cici Jadi copy anaknya. paste kalau mau tahu linknya aku harus leave meeting. Di copy paste ya. Ya. Oke. Nanti ya, Marco ya. Oke. Nah, jadi tadi karena kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus yang mengutus murid-muridnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita semua siap untuk menjadi penolongnya Tuhan Yesus di masa sekarang ini? Siapkah? Siap. Siap, gerak gitu. Jadi, walaupun di masa sekarang kelihatannya kayaknya bingung nih, mau jadi penolong Tuhan kayak gimana ya? Belum tentu bisa jadi pendeta mungkin, belum tentu jadi guru sekolah minggu juga, atau karena ngerasa masih kecil gitu. Tapi udah yang tadi aku contohin bisa dilakuin ya di rumah ya, oke? Itu karena udah menjadi penolong Tuhan Yesus juga, gitu. Penolong Tuhan Yesus bagi sesama. Nah, gitu deh cerita hari ini. Nah, sekarang kita mau belajar lagi sih Cici? Cici mah. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Kita lihat dulu deh intip. Coba. Ayat hafalannya Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tunggu sebentar ya. Aku mau coba tanya ke... Aduh, kok hilang? 19 ayat 10 sebab. Coba kalau aku mau coba tanya Kakak Monik bentar. Kakak Monik, ini mau dihafal apa gimana? Apa Kakak Monik? Apa? Ada? Oh, enggak ada. Terserah Cici Cepi aja. Oke, kalau kayak gitu, aku mau coba tunjuk aja boleh nggak? Jadi biar biar beberapa. Karena habis ini kita ada aktivitas dari Kakak Monik gitu. Coba aku mau coba dibaca dulu bareng-bareng. Lukas 19 ayat 10. Sebab manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Udah hafal. Aduh. Aku delete dulu ya. Sebentar, jangan dicolet-colet adik-adik. Nanti nggak kelihatan. Nah, nih Lukas 19. Coba tunjuk ya. Gampang. Oke, kalau gitu kalau Marco bilang gampang, coba Marco deh. Sama Syarki. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, ternyata memang bener gampang nih. Marco langsung lancar. Aku mau coba tunjuk 3 orang ya. Tadi kan aku udah tes 1. Lanjut lagi. Coba ke Adin. Nah, tuh pas banget aku lihat Adin angkat tangan. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, hebat Adin.
Lanjut, yang terakhir. Aku minta tolong Kaila. Hai Kaila. Oh, Kaila nggak mau. Oke, nggak apa-apa. Kita coba siapa lagi ya? Kita coba ini deh. Vio. Itu siapa tuh yang di layar? Aku lupa namanya. Salomo. Salomo. Dek, bisa, Dek? Oh, hilang. Hilang ternyata. Cicing, mau coba, Cicing? Hilang juga. Oh, aku mau dipukul. Enggak dong. Oke, coba terakhir deh. Kita coba terakhir. Jovanka mau nggak Jovanka? Enggak, aku aja. Please. Lionel. Oh, yaudah Lionel. Boleh. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yeay, thank you. Udah Marco, Lionel, sama Adin tadi yang tadi udah. Ada yang aku, Kak. Siapa tuh? Devon. Oke, Devon, boleh. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, thank you Devon. Nah, tadi kan kita udah belajar. Ini send chat to everyone. Nah. Oh, Jovanka mau juga coba? Boleh, kalau gitu. Ya udah semuanya aja deh, boleh. Gimana? Jo, baby Jo? Udah bukan baby lagi, lupa. Jovanka? Mau coba? Oh, lagi bobo. Jovanka mau coba? Ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, mantap. Thank you, Baby Jo. Baby Jo lupa aku manggilnya Baby mulu. Thank you, Jovanka. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang firman Tuhannya. Oh, Jefta juga mau coba? Oke, semuanya kita coba ya. Oke. Maaf, Cici Cepi tidak terlalu notice. Oke, Jefta, silakan. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang dan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yeay, mantap. Tidak ada contekan, Jefta, mantap. Ada lagi kah yang mau coba? Ayo, sebelum aku Alkitabnya di sini soalnya. Jadinya digeser enggak. Oke. Ada lagi yang mau coba sebelum aku serahkan kepada Cici Monik? Harry udah coba belum? Oke. Yuk. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mantap. Semuanya kayaknya pinter-pinter nih. Jadi udah nggak ada lagi kah yang mau nyoba? Ferin? Ferin mau coba? Oke. Dia lagi benerin kamera. Oke deh, tanpa berlama-lama, kita dengerin aja yuk Cici Monik. Kita kira-kira mau buat apa sih? Gitu. Silakan Cici Monik. Oke, selamat siang adik-adik. Semoga kalian semua masih semangat untuk melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Jadi aktivitasnya hari ini gampang banget. Cimonik cuma bikin 2 soal aja. Yang pertama, kalian diminta untuk membantu 12 murid Yesus yang tadi Cici Cepi sudah ceritakan untuk menemukan jalan pulang ke Yesus. Nah, untuk jangan dicoret-coret dulu dong. Untuk jalan pulangnya akan dimulai dari sebelah kiri ke sebelah kanan.
bisa. Tadi siapa kan tadi coret-coret? Nggak boleh dicoret-coret dong. Oh ya kayak nyoret. Tuh. Karena kalau dicoret-coret nanti Cimonik nggak bisa next slide. Jadi dimulai dari tepi kiri ke tepi kanan. Oke, next slide supaya nggak dicoret. Kalian diminta mencari 4 perbedaan lagi dari kedua gambar Yesus bersama murid-muridnya. Nah, Cimonik kasih 1 contekan ya. Yang pertama tuh, ada di bukit-bukit ini. Yang sebelah kiri ada bukitnya, tapi yang sebelah kanan nggak ada. Itu udah 1 perbedaan. Kalian tinggal mencari 4 lagi. Bisa, misal mataharinya yang ini gimana, yang kanan gimana. Ntar kalian tandain aja, dikasih checklist sama silang. File aktivitas hari ini, Cimonik udah share di grup orang tua komisi anak. Kalian bisa minta mama atau papa untuk download dan kalian kerjakannya bisa melalui handphone atau langsung di print dan dikerjakan di kertas. Nanti jangan lupa aktivitasnya dikirim ke grup orang tua komisi anak maksimal hari ini jam 7 malam. Gitu, adik-adik ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, ya jangan lupa dikerjakan karena hari ini nggak banyak kata-kata, nggak banyak tulisan aktivitasnya. Cimonik mau adik-adik yang masih belum bisa baca juga boleh ikut mengerjakan aktivitasnya, oke? Cimonik kembalikan lagi ke Cici Brenda dan Cici Cepi. Thank you adik-adik. Spellingnya ini nih buat personalin play. Oke, jangan live dulu ya. Jangan live dulu semuanya. Nah, tadi kan udah firman Tuhan, terus udah dengar instruksi dari Cici Monik untuk aktivitasnya. Jangan lupa dibuat ya, oke? Nanti minta mama papanya. Oke, nah sekarang aku mau ngajak kalian semua nih untuk nyanyi lagu 12 murid Yesus. Bentar ya. Salah, Ci, share-nya. Tunggu. Tunggu dulu. Hafal nggak sih lagu 12 murid Yesus? Apa? Ayo, ada yang hafal nggak? Hafal tapi nggak semuanya. Hafal. Nggak semuanya. Oke, nggak apa-apa. Karena itu kita sama-sama nyanyiin lagu ini, nyanyiinnya suaranya di rumah yang kenceng, tapi tetap di mute aja ya. Suaranya kenceng ya. Nih aku share dulu. Kelihatan kan? Belum, Kak. Udah, Kak. Oke, kita nyanyi. Oke, kita nyanyi 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon
Oke. Yeay. Sekarang kita mau menutup kebaktian kita pada hari ini. Apakah aku boleh minta tolong Kakak Karin untuk tutup dalam doa? Ya. Yuk adik-adik sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami pada hari ini lancar-lancar aja. Kiranya apa firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Cicepi bisa kami terapkan dalam kegiatan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Yeay, thank you adik-adik. Terima kasih. Kita foto dulu yuk. Foto yuk. Rame kita nih. Jangan live dulu ya. Iya. Ya jangan Ayo, live semua dulu, ke kita kamera foto. yuk. Coba mukanya, kasih muka Senyum dulu, cantiknya. senyum. Cantiknya. Ini cantiknya, gantengnya. Nanti ya.